Nahdlatul Wathon telah diwariskan, akan ku kenalkan pada dunia, karena di dalamnya ilmu, hikmah, dan akhlak mulia. Selanjutnya sambutan Ketua Umum Dewan Tanfiziah BPNWDI Al-Mukarram Dr. Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA, sekaligus nanti penandatanganan prasasti, lalu kemudian pemotongan pita. Kepada Al-Mukarram disilahkan dengan sangat hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadhu ayyin nahdlatul wathani fil alamin wajma' kalimatal muslimin wa amir nahdlatul wathani diyatal islamiyyah fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua tiang, keluarga tiang yang ada di tempat ini, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para sesepuh dan pimpinan organisasi NWDI, semuanya tiang hormati dan tiang muliakan. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, bapak-bapak dari jajaran pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pak Asisten tadi datang dan menyampaikan sambutan. Ada Pak Wijanarko dari INTI juga alhamdulillah tadi ikut bersama, ya, bersyukur dan berbagi pada kesempatan ini. Ada pimpinan dari BPJS Kesehatan, kemudian juga bapak-bapak yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya saya hormati dan saya muliakan. Para pimpinan organisasi dari Dewan Pakar PBNWDI, Bapak Profesor Dr. Muhammad Taufik, ada Bapak Ketua Pengurus Daerah Bapak Dr. Haji Najmul Akhyar, ya, dan perwakilan dari instansi, dari lembaga, dari pihak-pihak yang berkesempatan hadir. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama tentu dalam suasana yang penuh dengan keakraban ini, ya, terdengar tuh suara apa bahasa Lombok Utaranya itu? Hah? Ya itulah pokoknya yang khas betul di NTB, ya. Dari kecil kalau di Mataram kita dengar itu terus, di Pancor juga ramai sekali itu. Jadi itu menunjukkan, ya, bahwa semua insya Allah makhluk Allah juga bergembira dengan kegiatan ini. Karena ini adalah kegiatan yang baik. Karena itu yang pertama sebagai seorang muslim, ya, seorang yang beragama, yang menyandarkan dan mengembalikan segala hal kepada Sang Pencipta, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersyukur. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, saya hanya menyampaikan 3 hal saja secara sederhana dan ringkas, ya, karena tadi sudah cukup banyak sambutan-sambutan yang memberikan kita pemahaman dan pandangan tentang kebutuhan dan hajat kita di Lombok Utara secara khusus dan di NTB, bahkan di Indonesia, untuk terus membangun sektor kesehatan untuk kemajuan bangsa. 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, masyarakat yang sehat adalah syarat bagi peradaban yang kuat. Dimanapun, ya, bapak-bapak ibu baca di buku-buku apa saja, selalu peradaban yang maju, bangsa-bangsa yang hebat, itu selalu mereka memiliki masyarakat yang sehat. Tidak ada ceritanya kemajuan dapat terwujud dalam keadaan masyarakat yang sakit-sakitan. Ada dimanapun, timur, barat, utara, selatan, peradaban modern atau pramodern dan seterusnya, pelajarannya itu. Karena itu Bapak Ibu,
ajaran-ajaran yang mulia ya, yang ada dalam kehidupan manusia, khususnya ajaran-ajaran agama. Ada juga ajaran-ajaran budaya, tapi khususnya ajaran-ajaran agama. Lebih khusus lagi kalau kita sebagai muslim, ajaran Islam. Luar biasa perhatian dari Islam untuk membangun suatu keadaan dan kondisi yang sehat, baik itu sehat jasmani ya, untuk manusia, ataupun sehat emosional, sehat spiritual, jasmani dan rohani, lahiriah dan batiniah. Maka di dalam Al-Quran misalnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, wahai para rasul, kata Allah, makanlah makanan yang baik. Kulu washrabu wala tusrifu, silahkan makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu suatu pendekatan bagaimana kita membangun kesehatan jasmani. Karena mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halalan thayyiban itu dalam Islam kita yakini pasti akan membawa sakit. Atau mengkonsumsi yang halalan thayyiban tapi ma'al israf, berlebih-lebihan. Perut kita segini tapi kita makan seakan-akan perut kita seperti sebesar tong itu, apa? Karung. Pasti akan memudaratkan. Itu perhatian Islam. Demikian juga kesehatan mental. Bagaimana di dalam Al-Quran itu banyak sekali tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita supaya mental kita ini sehat. Diminta misalnya kita bapak-bapak dan ibu untuk selalu menyadari ya, jati diri kita sebagai hamba Allah yang punya banyak sekali keterbatasan. Tapi keterbatasan itu akan berkurang kalau kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Sehingga keadaan-keadaan apapun yang kita terima di dunia ini akan bisa kita serap, bisa menerima situasi apapun tanpa merusak mental kita. Masa pandemi seperti ini misalnya, corona sudah 2 tahun, ini luar biasa hantamannya. Tidak hanya untuk fisik tapi juga bagi mental. Nah, di situ agama mengajarkan kita untuk banyak-banyak mengingat kembali kepada Allah. Itu untuk membangun kekuatan mental kita. Ini perhatian Islam, lahir batin ya, spiritual, mental, supaya kita ini menjadi manusia-manusia yang sehat. Dengan manusia yang sehat, hadirlah masyarakat yang sehat, dan masyarakat yang sehat akan mampu menjadi energi yang luar biasa membangun peradaban yang kuat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, membangun kesehatan tidaklah merupakan tanggung jawab sebagian pihak saja. Membangun kesehatan itu tanggung jawab kita semua. Semua kita. Karena itu, Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kita bersyukur di Indonesia ada struktur negara yang alhamdulillah kuat. Tapi sekuat-kuatnya struktur negara, dengan instrumen yang dia bangun dari pusat sampai daerah, dalam ranah-ranah yang ada, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semua kementerian, lembaga, dan struktur yang ada, itu tidak mungkin akan bisa menunaikan tugas untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang terbaik, kecuali apabila masyarakat juga ikut bersama-sama. Ini juga pendekatan dalam Islam, Bapak-bapak Ibu. Sehingga kalau kita baca dalam Al-Quran itu, hampir semua perintah kebaikan itu selalu dalam bentuk kolektif, jamaah.
wa aqimus shalah, ya. Jadi tidak satu-satu disuruh, tapi aqimu, semuanya. Demikian juga membangun seluruh aspek kehidupan, bergerak semuanya. Dengan itu maka apa yang disampaikan oleh Bapak asisten tadi, di Lombok Utara ada kekurangan ini itu, ya. Di Lombok Utara ada fasilitas yang belum cukup, ada tenaga kesehatan yang masih kurang, ada persepsi terhadap pembangunan kesehatan yang belum pas. Mungkin ada sebagian kita menganggap bahwa kesehatan itu bukanlah prioritas dalam keluarga kita. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa ditangani semuanya oleh pemerintah. Nah, di sini NWDI alhamdulillah dengan semangat dari Sidi Syekh Ninikda, ya, yang memberikan nama perjuangan itu dari awal Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Nahdlah itu pergerakan atau kebangkitan. Al-Wathon itu artinya tanah air dan bangsa. Diniyah itu memiliki sandaran nilai-nilai keagamaan Islamiyah, yaitu nilai-nilai Islami. Segala sesuatu harus ada fondasinya. Nah, fondasinya itu Diniyah Islamiyah. Untuk apa? Wathon, untuk negara dan bangsa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dan ingatkan kepada semua keluarga besar NWDI di sini, ya, bahwa kita harus ikut sungguh-sungguh, ya. Jadi membangun kesehatan di Lombok Utara ini termasuk, kalau bahasa Arabnya itu min somi mirisalati Nahdlatul Wathon Diniyah. Ini inti. Jadi bukan tambahan. Jangan ada pikiran kita, ya, bapak-bapak terutama pengurus organisasi, bahwa yang namanya ber-NWDI itu sekedar membangun madrasah saja. Tidak. Membangun umat. Dan umat itu tidak hanya pendidikan, umat itu ada kesehatan, umat itu ada ekonomi, umat itu ada kesadaran, kecerdasan, pemahaman, itu semua tugas kita. Maka saya senang bersyukur, alhamdulillah, ya. Ini suatu inisiatif yang sungguh-sungguh mulia. Apalagi tadi ketua pengurus daerah menyampaikan, wujud dari semua fasilitas ini adalah karena partisipasi, kontribusi, ya, amal-amal jama'i secara kolektif dari seluruh warga NWDI. Alhamdulillah. Depan itu juga ada sarana ekonomi itu, ya. Ini ada minimal. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga dan terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kepada kita semua, khususnya kadar-kadar NWDI, bahwa fasilitas ini, ya, kerja kita pada hari ini adalah bagian dari dakwah. Apa esensi dari dakwah itu? Dakwah itu adalah menyampaikan kebaikan dalam bentuk yang terbaik dan diniatkan dengan niat yang baik. Dilaksanakan dengan penuh kefahaman. Itu dakwah. Karena itu tadi Pak Asisten mengingatkan, ya, bahwa sarana kita ini, ya, harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Jadilah buah bibir dalam hal-hal yang membanggakan. Itulah dakwah. Jadi kalau Anda berdakwah di mimbar, jangan sekadar ngomong di atas mimbar, apalagi ngeremon, apalagi nyumpah. Itu bukan dakwah. Saya sering sampaikan, kalau kita berdakwah di atas mimbar, ingat yang pertama, mimbar Rasulullah yang kita pinjam sementara. Coba, siapa yang pertama berdakwah? Kan Rasul. Yang pertama membuat mimbar dakwah itu Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Dengan kata lain, kalau saya tidak ada, ini mimbar saya tolong dijaga baik-baik. Yang mau naik ke atas mimbar ini, ingat ini mimbar saya. Terus kita naik ke atas mimbar, kita sumpah-sumpah orang. Kira-kira yang punya mimbar senang enggak? Bapak pinjam sepeda motor orang. Orang itu orang baik. Lalu Bapak pakai sepeda motor itu untuk ngerampok. Yang punya sepeda motor senang enggak? Terus kita berharap dapat syafaat lagi.
dari orang yang kita rusak mimbarnya dengan kelakuan kita itu. Gimana cerita dapat syafaat? Nih, dakwah. Makanya warga NWDI, ustadz-ustadz, tuan guru di NWDI, jangan ikut cara-cara seperti itu. Mimbar Rasul digunakan untuk mengumpat, menghujat. Siapa yang dia tidak sukai, dia umpat, dia hujat. Kalau Anda mau menghujat, masuk aja kamar mandi sendiri, hujat siapa di sana dalam kamar mandi. Tidak usah pakai mimbar Rasul. Jadi ini betul-betul kita pahami. Berdakwah itu adalah menunaikan apa yang dulu Rasulullah SAW tunaikan, ajaran kebaikan dengan cara yang terbaik, diproses dengan penuh akhlak yang mulia. Nah, demikian pun apa yang kita lakukan ini bagian dari dakwah ya. Karena itu saya minta untuk mari kita tunaikan ya, instrumen dakwah kita dalam bentuk klinik ini dengan nilai-nilai yang Rasul dulu titipkan kepada kita. Laksanakan dengan penuh amanah, laksanakan dengan niat yang ikhlas, laksanakan dengan niat berkhidmat, memberi yang terbaik. Maka insya Allah ini akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu pada yang telah bermusahama, berkontribusi, baik itu melalui amal jariah ataupun melalui menanam investasi. Ya. Insya Allah kalau ada investasi di sini itu manfaatnya dunia akhirat. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi manfaatnya dunia akhirat. Insya Allah. Terima kasih dan doa kita semua semoga klinik kita ini terus berkembang menjadi bagian dari wansyur wahfaz wa ayyid. Wansyur wahfaz wa ayyid, menyebarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Nahdlatul Wathon diniyah Islamiyah. Dengan mengucap bersama-sama bapak-bapak ibu, mari kita bersama-sama mengucap basmalah ya untuk klinik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya dan kita semua ya meresmikan penggunaan dari klinik Hamzan Wadi NWDI Lombok Utara. Semoga Allah memberkahi. Ada tadi yang minta nama ya, Khairul Anwar dan Kurniati orang tuanya ya. Samahullah Muhammad Syafi Insani ya. Jadi anaknya laki-laki Muhammad Syafi Insani. Jadi mudah-mudahan dia menjadi seorang insan, manusia yang kemana-mana itu akan menyembuhkan ya. Orang yang susah dia sembuhkan dengan kedatangannya, dengan akhlaknya, dengan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pak Wid, makasih ya. Salam sekali lagi untuk teman-teman. Kita terus bersama-sama dalam kebaikan karena ini adalah ruang insani ya. Ini adalah ruang yang universal. Siapapun, latar belakang apapun, agama apapun, di dalam hal ya kesehatan ya, di dalam hal pelayanan kepada sesama manusia itu tidak ada batasnya. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.